Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku yang terkasih, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini memang selalu menawarkan kemewahan, kenikmatan, dan bahkan popularitas, sehingga banyak orang yang tergiur dengan tawaran dunia ini. Tetapi ingat, semua itu tidak ada yang free, tidak ada yang gratis, melainkan ada harga yang harus dibayar, dan semua dinilai dengan uang. Selagi kita memiliki uang yang banyak atau harta kekayaan, kita pun dapat memiliki apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Dan tanpa disadari, tidak sedikit orang Kristen yang merasa diri kaya, merasa diri pandai, punya kedudukan yang baik, sukses dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Lebih mengandalkan kekuatan sendiri, lebih mengandalkan kemampuan diri sendiri. Firman Tuhan dengan keras menyatakan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ingatlah, berapapun kekayaan yang kita miliki, berapapun harta yang kita ada, apa yang menjadi kebanggaan kita, mungkin itu talenta-talenta. Sepandai apapun, sehebat apapun manusia, Mazmur 103 ayat 15 dan 16 berkata, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Di dunia ini tidak ada yang abadi, ingat itu. Jadi kalau kita mengandalkan apa yang kita miliki, meskipun harta itu tidak pernah akan habis sampai 7 keturunan, tetapi ingat, semuanya akan sia-sia belaka kalau itulah yang menjadi andalan kita. Dan apabila suatu saat semua itu diambil oleh Tuhan, maka kita pun tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus ingat bahwa semua keberhasilan, semua kesuksesan, semua kekayaan, semua kejayaan, semua kelebihan-kelebihan yang ada pada kita yang juga kita raih itu, semua itu anugerah Tuhan, dan kita layak untuk meninggikan, memuliakan Tuhan, dan tidak patut untuk kita membanggakan diri sendiri. Rasa ingin dihargai, rasa ingin dipuji, itu semua adalah awal dari kesombongan. Terlebih lagi saat Tuhan mempercayakan kita untuk melayani Dia dengan karunia-karunia yang kita miliki. Jika kita tidak mampu menjaga hati kita, kita dapat mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara yang melayani Tuhan, dengarkan, Lucifer adalah malaikat sorga yang begitu indah kalau memuji Tuhan, tapi ketika merasa dia paling diperhatikan Tuhan, maka timbul rasa sombong itu, sehingga ia pun berpikir bahwa ia dapat menyamai Tuhan. Dan karena kesombongannya, kita tahu bersama, Lucifer diusir dan dibuang ke dalam bumi. Saudara, saat ini tidak sedikit orang yang ingin menunjukkan kebolehannya, bahkan gila hormat, bahkan memandang orang lain dengan sebelah mata, karena merasa dirinya punya kelebihan, segala sesuatu ada pada dia, dan pujian serta penghargaan manusia yang mereka cari. Dan ingat, Tuhan sangat membenci manusia yang tinggi hati. Karena itu hari ini dengarkan Amsal 22 ayat 4, firman Tuhan berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi, ketika kita rendah hati dan takut akan Tuhan, percayalah, semua akan kita nikmati, dan anugerah itu menjadi bagian kita. Yang penting adalah tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan, dan tetap menjaga hati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap pada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau terkadang kami juga bahkan ingin mencuri kemuliaan Tuhan, membanggakan diri sendiri. Kami sombong, kami angkuh, kami ingin mencari pujian dan penghargaan dari manusia. Bahkan terkadang kami juga memandang orang lain dengan sebelah mata karena mungkin merasa bahwa kami punya sesuatu yang lebih dan bahkan punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi hari ini Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Maka Tuhan, ubahkan hidup kami, ubahkan hati kami dan pulihkanlah Tuhan, supaya pengampunan Tuhan itu kami terima dan kami juga hidup lebih baik, hidup benar di hadapan Tuhan, dan ikut apa yang difirmankan Tuhan. Biar kami tetap menjaga hati kami, karena kami tahu Tuhan, kekayaan, kehormatan, bahkan kehidupan kekal Engkau anugerahkan kepada setiap kami yang tetap menjaga hati dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.